Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hiroshifa Afiandi dengan NIM A15 2025 03 220. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Sebelum memulai, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Sebagian besar orang mungkin akan menjawab keluarga, pendidikan, atau pekerjaan. Namun, semua itu tidak akan dapat kita nikmati apabila kita tidak memiliki kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti menghapus kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, hingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada presentasi ini, saya akan membahas SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan utama SDG ini adalah memastikan setiap orang dapat hidup sehat dan memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa memandang usia maupun latar belakang ekonomi. Mengapa SDG nomor 3 sangat penting? Karena kesehatan merupakan dasar dari seluruh aktivitas manusia. Ketika seseorang sehat, ia dapat belajar dengan lebih baik, bekerja secara produktif, dan menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, apabila masyarakat banyak yang sakit, maka produktivitas akan menurun, biaya pengobatan akan meningkat, dan pembangunan ekonomi juga akan terhambat. Oleh karena itu, investasi di bidang kesehatan bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk kemajuan suatu negara. Meskipun Indonesia telah mengalami banyak perkembangan di bidang kesehatan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan pertama adalah stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih mencapai 21,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Permasalahan kedua adalah meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Penyakit ini banyak dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti jarang olahraga, mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kebiasaan merokok. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi isu yang semakin penting. Banyak remaja dan mahasiswa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat tekanan akademik, lingkungan, maupun penggunaan media sosial yang berlebihan. Permasalahan lainnya adalah masih adanya masyarakat di daerah terpencil yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung tercapainya SDG nomor 3? Sebenarnya kita dapat memulainya dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan lingkungan, serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental dengan mengelola stres, meluangkan waktu untuk beristirahat, dan tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat ikut berkontribusi melalui kegiatan donor darah, penyuluhan kesehatan, maupun menyebarkan informasi yang benar mengenai pentingnya pola hidup sehat melalui media sosial. Meskipun terlihat sederhana, jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa SDG nomor 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan seperti stunting, penyakit tidak menular, kesehatan mental, dan pemerataan akses layanan kesehatan. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi apabila pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan generasi muda bekerja sama. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menerapkan pola hidup sehat, karena perubahan besar selalu diawali dengan langkah-langkah kecil. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya peduli dengan kesehatan diri sendiri, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.